Presiden RI Prabowo Subianto mengawali lawatan perdananya di China dengan menghadiri serangkaian pertemuan pada Sabtu, 9 November 2024 waktu setempat. Diketahui agenda hari ini, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, yakni Zhao Leji di Great Hall of the People, Beijing. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Taufik Ismail. Halo rekan Taufik. Halo rekan Sandi. Baik, rekan Taufik, ini seperti apa agenda Perdana Presiden Prabowo selama lawatan di China hari ini? Silahkan laporan Anda. Ya rekan Sandi, pada hari ini merupakan hari kedua lawatan Prabowo di Cina, di mana pada hari kedua ini Prabowo memulai rangkaian kegiatannya bertemu sejumlah pemimpin negara Cina tersebut setelah Presiden Prabowo tiba pada kemarin malam sekitar pukul 18.25 waktu setempat. Adapun kegiatan pertama yang dilakukan Prabowo pada hari ini yakni bertemu Ketua Kongres Rakyat Cina Zhao Leji di Great Hall of the People di kantor pemerintahan Cina seperti itu. Prabowo disambut hangat saat bertemu dengan Ketua Kongres Cina tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Cina yang telah mengirimkan utusan khusus, yakni Wakil Presiden Cina untuk hadir dalam pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober lalu. Dalam kesempatan tersebut juga Prabowo menyampaikan bahwa Cina dipilih sebagai negara pertama dalam lawatan luar negerinya, untuk menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Cina selama ini terjalin dengan baik dan sangat erat. Setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Cina, tidak lebih dari sejam, Presiden Prabowo kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, di gedung yang sama, namun di ruangan yang berbeda. Hal yang sama disampaikan Prabowo mengenai rasa terima kasih kehadirannya utusan Cina yang hadir pada pelantikannya, kemudian menyampaikan mengenai kenapa Cina dipilih sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah menjabat sebagai presiden. Namun ada hal lebih yang disampaikan Prabowo kepada PM Cina, yaitu mengenai bagaimana Indonesia ingin meningkatkan kerjasama dengan Cina ke depan. Prabowo ingin meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Cina dalam hal investasi, kemudian pendidikan dan budaya. Dalam hal pendidikan, Prabowo menginginkan adanya pertukaran pelajar karena Cina bagi Indonesia, kata Prabowo, merupakan tempat yang tepat untuk belajar, mengingat pertumbuhan ekonomi di Cina yang begitu pesat begitu, rekan Sandi. Baik, untuk agenda selanjutnya, untuk khusus hari ini, nanti kira-kira akan ada agenda apa lagi, Presiden? Setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Cina dan PM Cina Li Qiang, Prabowo sebenarnya tadi mengunjungi lapangan Tiananmen Square untuk menyerahkan atau menyimpan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan, di mana kegiatan tersebut lazim dilakukan para pejabat negara ketika berkunjung ke Cina. Hal yang sama juga dilakukan Presiden Jokowi waktu menjabat presiden, saat kunjungan ke Cina juga melakukan hal yang sama. Namun kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah atau awak media tidak ikut meliput kegiatan tersebut. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk bertemu Presiden Xi Jinping pada sore hari sampai malam, sekaligus makan malam, dan Presiden Prabowo direncanakan untuk membahas sejumlah topik dengan presidensi, salah satunya mengenai peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Cina ke depan. Prabowo dalam pertemuan dengan PM Cina tadi juga menegaskan bahwa Indonesia akan selalu berhubungan baik dan siap menjaga hubungan baik dengan Cina, begitu rekan Sandi. Baik, kira-kira untuk agenda lawatan Prabowo di Cina sendiri, ini akan berlangsung berapa lama, rekan Taufik? Agenda Prabowo sendiri dijadwalkan hingga hari Minggu esok,
di mana hari Minggu esok itu Presiden Prabowo akan mengikuti sejumlah kegiatan forum bisnis, yakni pertemukan antara pebisnis-pebisnis Indonesia dan juga pebisnis-pebisnis di Tiongkok atau Cina. Harapannya dengan adanya pertemuan antara pebisnis dari dua negara tersebut akan tercipta kerjasama, kolaborasi untuk investasi di Indonesia, begitu rekan Sandi. Baik, untuk yang terakhir, kira-kira siapa saja menteri selain Menlu Sugiono yang turut mendampingi pada lawatan Presiden Prabowo di Cina kali ini? Untuk lawatan perdana luar negeri sendiri, tampak sangat banyak sejumlah pejabat kabinet Merah Putih yang ikut hadir, mulai dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Investasi Rosan Roslani, kemudian bahkan ada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono, Sekretaris Kabinet tentunya Teddy Indrawijaya, dan lainnya. Cukup banyak, terutama Menteri-Menteri Ekonomi cukup banyak hadir mendampingi Presiden Prabowo, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono. Begitu rekan Sandi. Baik, terima kasih jurnalis Tribun News Taufik Ismail melaporkannya langsung dan selamat kembali bertugas. Sama-sama rekan Sandi. Welcome, Mr. President. 谢谢对于来华进行国事访问表示热烈欢迎。近年来，中印民关系高位立体，展现出强劲、韧性和蓬勃。Your government, the Prime Minister, and we will formulate more enhancing ways to increase our cooperation and our effort. Thank you. First of all, thank you very much, Your Excellency, the Chairman. 为未来一个时期中印民关系发展做出全面擘画，开启两国关系发展的崭新。 Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.